Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil latifir raufil mannan, al-ghaniyil qawiyyis sultan, al-halimil karimir rahimir rahman. Wassalatu wassalamu ala muallimin nasil khaira nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ilal insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatil afadil, alhamdulillah di pertemuan ketiga kita kali ini biidznillahi ta'ala kita akan membahas lanjutan dari kitab Majalisu Syahri Ramadan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina jami'an, di bab fadlis siyam, keutamaan puasa. Nah, setelah muqaddimah yang panjang, jamaah yang mulia, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, beliau rahimahullahu ta'ala mencoba menjelaskan seputar famin fadailis sawmi anna allaha katabahu ala jami'il umam wa faradahu alaihim. Beliau menyampaikan kepada kita bahwa puasa memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya untuk seluruh umat. Ya. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Walaula annahu ibadatun 'azimatun la ghina lil khalqi an at-ta'abbuda biha lillahi wa amma yatarattabu 'alayha min thawabin ma faradahu Allahu 'ala jami'il umam. Beliau menjelaskan bahwa sekiranya puasa ini bukan sesuatu yang agung, bukan sebuah ibadah yang luar biasa yang dengannya akan terjadi tahqiq ubudiyah, ya, perwujud nyataan dari hakikat ibadah yang memang manusia diciptakan hanya untuk itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewajibkannya kepada seluruh umat, seluruh manusia ini. Karena puasa ini memiliki sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mewajibkannya kepada seluruh umat, ya, baik yang hadir sebelum kita, termasuk kita, umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Famin fadailis sawmi fi ramadana annahu sababun limaghfirati adz-dzunub wa taghfiris sayyi'at. Sekarang beliau ingin berbicara lebih khusus seputar keutamaan puasa Ramadan. Di antaranya adalah sebab diampunkannya dosa-dosa dan dihapuskannya kesalahan-kesalahan. Hafiz sahihain, dalam as-sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yani imanan billahi wa ridan bi fardiyati as-shaumi alaihi wa ihtisaban li thawabihi wa ajrihi. Maka ikhwati fillah, hadis ini memotivasi kita. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang telah dia perbuat sebelumnya. Nah,
karena keimanan dan ridha. Dia bangga dan dia senang dengan kewajiban ini. Nah, dan dia mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala balasan, ats-tsawab wal ajr. Nah, dia tidak melaksanakan karena terpaksa dan juga tidak karena karih. Dia membenci hal tersebut. Maka balasannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam sebuah riwayat dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Bahwa as-salawatul khams, salat 5 waktu, ya, kemudian dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dan dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini khotifillah interval waktu yang dimulai dari yang terdekat antara salat 5 waktu, subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, kemudian Jumat pekan lalu, kemudian Jumat pekan ini dan pekan berikutnya, kemudian Ramadan tahun lalu dan Ramadan tahun ini, Ramadan tahun berikutnya, adalah sebab diampunkannya dosa-dosa kita. Siapa yang melaksanakan sholat subuh, kemudian dia sholat zuhur, maka ketika ada kesalahan, dosa yang terjadi di antara keduanya, segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kemarin sholat Jumat, pekan ini lagi sholat Jumat, satu pekan dosa yang dilakukan juga akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Ramadan tahun lalu, kemudian Allah muliakan dia dengan mendapati Ramadan tahun ini, maka insyaallah taala jarak 1 tahun lamanya, ya, ketika dia melaksanakan tidak sengaja, ya, ada dosa-dosa yang dia lakukan, maka itu juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya idza ijtunibatil kaba'ir, ketika dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Jadi yang diampuni dosa-dosa kecil. Ya, adapun dosa-dosa besar itu memerlukan at-taubah, ya, taubat. Nah, kita coba sambung sedikit berkaitan dengan keutamaan yang lain yang disampaikan dalam kitab ini dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis dalam As-Sahihain, ya, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, ini adalah hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah Ta'ala berfirman, semua amalan yang dilakukan oleh anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan akulah sendiri yang akan membalasnya. Ini luar biasa, ikhwah. Ya. Kita melaksanakan salat, ya, melaksanakan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, zakat, ya, itu salawat nawafil, ya, gerakan-gerakan nawafil kita, itu semuanya akan kembali kepada diri kita kecuali puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu untukku dan aku sendiri akan membalasnya, memberikan pahalanya, memberikan ganjarannya. Wasiyamu junnatun, puasa adalah perisai, benteng, perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Puasa itu memiliki sifat tameng, ya, pembatas, sebagai sebuah dir, ya, junnah, pelindung. Maka ketika seseorang berpuasa, di hari puasanya itu janganlah dia berkata-kata yang keji, berkata-kata yang kotor, dan jangan juga mengangkat-ngangkat suaranya, berteriak-teriak. Ya, jangan sampai seperti itu. Kalaupun ada orang yang mengumpatnya, mengoloknya, mengejeknya, atau mengajak bertengkar, ya, mengajak bergulat dan lain sebagainya, berkelahi, maka hendaknya dia mengatakan, inni shaim, saya sedang puasa, maaf, saya sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, Nabi SAW bersumpah
dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis sha'im atyabu 'indallahi min rihil misk. Bahwa demi Allah, ya, athar atau sebab, ya, atau bau mulut, ya, dari orang yang berpuasa yang disebabkan karena puasa tersebut, walaupun di pandangan manusia, dalam indera penciuman manusia itu bau, ya, tapi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala atyab, lebih baik, lebih wangi, lebih harum daripada al-misk, daripada parfum. Kemudian beliau melanjutkan, lis-shaimi farhatan, lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Yang pertama, ya, beliau menjelaskan untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama, idza aftara fariha bifitrihi. Ketika dia berbuka, dia akan mendapatkan kebahagiaannya. Luar biasa. Sepanjang hari berpuasa, ketika berbuka dia mendapatkan kebahagiaannya. Makanya kita tidak pernah melihat orang marah-marah ketika berbuka. Semuanya senang, ya, semuanya gembira. Adapun yang kedua adalah wa idza laqiya rabbahu fariha. Nah, dan kebahagiaan kedua adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dia akan berbahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala puasanya tadi. Ini ikhwati fillah, panjang penjelasannya. Silahkan kita membuka-buka kitab, dan insyaallah ta'ala ini cukup menjadi bekal bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita, ya, menggerakkan hati kita untuk terus bersemangat melaksanakan ibadah ini. Terakhir, ikhwati fillah, sebuah hadis yang luar biasa, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan, ya, kegembiraan orang ketika berbuka itu luar biasa, bisa kita rasakan. Tapi bagaimana orang berbahagia karena bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala puasanya, tergambar dalam sebuah riwayat. Ditanya di akhirat nanti, wa amma farahahu 'inda liqa'i rabbih fayafrahu bi shaumihi hina yajidu jazaahu 'inda Allah ta'ala muwaffaran kamilan fi waqtin huwa ahwaju ma yakunu ilaihi hina yuqal. Ketika di akhirat nanti, ikhwah, kita semua berharap mendapatkan pahala dari amal-amal saleh, amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Lalu dikatakan kepada kita, aina as-shaimun liyadkhulu al-jannata min babir rayyan alladzi la yadkhuluhu ahadun ghairuhum. Di mana orang-orang yang dulu di dunia mereka berpuasa, hendaknya mereka sekarang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala lewat jalur khusus, pintu khusus yang disebut babur rayyan, pintu ar-rayyan, yang tidak boleh masuk di dalamnya kecuali orang-orang yang rajin berpuasa. Masya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwati fillah, agar kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala lewat pintu ar-rayyan, pintu yang tidak akan dimasuki kecuali hanya dari orang-orang yang as-saimun, yang menjaga puasanya. Allahumma hfaz siyamana waj'alhu syafi'an lana waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.